Kembali lagi bersama cerita anime, melanjutkan bagian sebelumnya. Setelah insiden tidak sengaja yang menewaskan Beerus, 11 dewa kehancuran lainnya tidak terima. Mereka langsung menyerang Vegito dengan energi Hakai hingga membuatnya tersiksa. Namun, Whis kemudian memindahkan Vegito ke Istana Zeno, karena hanya dewa tertinggi yang berhak menentukan hukuman yang pantas bagi Vegito. Kini kondisi Vegito sudah berada di Istana Zeno. Begitu tersadar, Vegito mengenali tempat ini sebagai lokasi yang pernah dikunjungi oleh Goku. Sayangnya, akibat siksaan dari para dewa kehancuran sebelumnya, Vegito bahkan tidak sanggup untuk berdiri. Lututnya terasa lemas dan seluruh tubuhnya hampir tidak berfungsi akibat rasa sakit yang luar biasa. Vegito kebingungan mengapa ia dibawa ke sini. Sambil tertati-tati, ia mencoba bangkit dan memeriksa area sekitar untuk memastikan apakah ada dewa kehancuran yang mengawasinya. Namun, tempat itu tampak sepi. Vegito sempat mengira bahwa para dewa telah mengampuninya dan menyadari bahwa kematian Beerus murni sebuah kecelakaan saat mereka sedang bertarung. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang memperingatkannya untuk tidak terlalu percaya diri. Sosok tersebut menegaskan bahwa para dewa kehancuran sama sekali tidak mengampuni Vegito. Alasan ia dibawa ke Istana Zeno justru untuk menerima nasib yang jauh lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Suara itu ternyata berasal dari pengawal setia Zeno. Tidak lama kemudian, Zeno muncul tanpa ekspresi didampingi oleh Daishinkan. Tatapan mereka sangat dingin, seolah mampu menembus jiwa Vegito. Aura Zeno dan Daishinkan yang biasanya tenang, kini menyembunyikan kemarahan yang amat besar. Vegito yang tidak percaya dengan situasi ini mencoba bertanya, apakah Zeno yang mengatur semua ini? Ia berusaha menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Beerus adalah sebuah kesalahpahaman besar. Dengan sisa tenaga yang ada, Vegito mencoba berjalan mendekati Zeno, meniru cara santai yang biasa Goku lakukan. Ia menegaskan kembali bahwa ia tidak berniat membunuh Beerus dan rela melakukan apa saja untuk menghidupkannya kembali. Namun sebelum sempat melangkah lebih dekat, sebuah pukulan telak dari pengawal Zeno langsung menghantam perut Vegito hingga membuatnya memuntahkan darah segar. Pengawal tersebut memperingatkan Vegito agar menjaga jarak dan hanya boleh bergerak jika diperintahkan. Serangan brutal itu langsung membuat Vegito berlutut tak berdaya. Akibat luka dari para dewa kehancuran sebelumnya, gerakan Vegito menjadi terlalu lambat. Di sisi lain, Vegito juga mengakui bahwa kecepatan dan kekuatan pengawal tersebut berada di level yang sangat berbeda, hingga ia tidak bisa melihat arah datangnya serangan. Kini Vegito hanya bisa memohon kepada Zeno untuk mendengarkan penjelasannya. Ia yakin Zeno akan luluh karena di dalam tubuhnya ada jiwa Goku yang selalu menghibur sang dewa tertinggi. Namun Zeno mengabaikan ucapan tersebut. Sementara Daishinkan menatapnya dengan ekspresi yang sangat serius. Sebelum Vegito selesai berbicara, Daishinkan tiba-tiba muncul di belakangnya dan memberikan satu tepukan santai. Meski terlihat pelan, dampak serangan Daishinkan sebagai salah satu dari 5 entitas terkuat di alam semesta langsung membuat Vegito kehilangan kesadaran dan kembali ke wujud normalnya. Daishinkan menegaskan bahwa mereka tidak butuh penjelasan apapun. Hukuman yang sebenarnya dari Zeno baru akan diputuskan beberapa hari ke depan. Untuk sementara waktu, Daishinkan mengurung Vegito di sebuah ruang sunyi dalam kondisi tubuh dirantai oleh belenggu khusus yang tidak bisa dihancurkan. Di tengah kegelapan pekat, Vegito hanya bisa berteriak frustrasi meminta dilepaskan. Tubuhnya tergantung di udara dalam kondisi penuh luka dan darah tanpa ada jalan untuk melarikan diri. Waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Tanpa terasa, Vegito sudah mendekam di penjara tersebut selama 10 tahun penuh. Dalam kesunyian total, kondisi fisiknya berubah drastis menjadi sangat kurus, rapuh, serta dipenuhi rambut dan jenggot yang tidak terurus. Pakaiannya pun sudah compang-camping. Dimakan waktu, bukan hanya fisiknya yang hancur, mentalnya pun ikut terkikis. Menariknya, setelah 1 dekade berlalu, Goku dan Vegeta tetap menyatu dalam wujud Vegito. Tampaknya rantai misterius milik para dewa tersebut sengaja mengunci waktu fusi mereka agar terikat bersama selamanya. Dalam kesendirian tanpa ada teman bicara, Vegito benar-benar hancur. Di dalam kesadarannya, sisi Vegeta sangat merindukan Bulma. Sementara sisi Goku amat merindukan Chi-Chi. Vegito tidak mampu membendung air matanya meratapi nasib akibat kesalahan singkat di masa. Lalu saat ia kembali teringat pada insiden kematian Beerus, sebuah portal dimensi tiba-tiba terbuka di hadapannya. Awalnya, Vegito mengira itu hanya halusinasi akibat pikirannya yang mulai tidak jernih. Namun ia merasakan kehadiran aura Ki yang sangat ia kenal. Dari dalam portal tersebut muncul sosok berseragam angel yang ternyata adalah Whis. Kedatangan Whis dengan tatapan serius membuat Vegito emosional.
ia berteriak dan menangis, mempertanyakan mengapa Whis baru muncul setelah 10 tahun ia menderita di tempat terkutuk ini. Whis menatap Vegito dengan rasa iba dan meminta maaf, mengakui bahwa waktu selama ini pasti terasa sangat menyakitkan bagi Vegito. Mendengar permintaan maaf yang dianggapnya sia-sia, Vegito mengamuk dan mencoba memutuskan rantai di tubuhnya untuk meraih Whis. Ia merasa tidak adil karena Beruslah yang menantang mereka bertarung sejak awal. Namun Whis justru membiarkannya dihakimi oleh para dewa hingga jiwanya hancur seperti sekarang. Whis kemudian mendekat dengan tenang dan memegang pundak Vegito untuk menenangkannya. Whis menjelaskan bahwa selama 10 tahun ini, ia sudah berulang kali memohon kepada Daishinkan untuk meringankan kasus Vegito. Namun hasilnya nihil. Karena aturan yang ketat, Whis tidak bisa langsung berbicara dengan Zeno. Sehingga Daishinkan adalah satu-satunya jalur komunikasi yang ia miliki. Berdasarkan hukum para angel, tindakan Vegito memang tidak bisa ditoleransi. Salahnya bukan hanya karena membunuh Beerus, melainkan karena menggunakan kekuatan ultra ego dan ultra insting secara bersamaan dalam wujud fusi. Energi ultra ego milik Vegeta telah memusnahkan tubuh Beerus sepenuhnya layaknya teknik Hakai. Hal inilah yang membuat Beerus tidak bisa dihidupkan kembali dengan cara biasa. Selain itu, karena posisi Dewa Kehancuran Universe 7 sedang kosong, tugas dan kekuatan malaikat milik Whis dinonaktifkan untuk sementara waktu. Meski begitu, Whis mengungkapkan bahwa ia sempat memikirkan solusi menggunakan Super Dragon Ball yang memiliki kekuatan untuk mengabulkan keinginan apapun, termasuk menghidupkan kembali entitas yang telah terhapus. Namun rencana itu sangat sulit diwujudkan, karena ketujuh bola naga raksasa tersebut tersebar di Universe 6 dan Universe 7. Sebagai perbandingan, Champa saja membutuhkan waktu ribuan tahun hanya untuk mengumpulkan 6 bola. Terlebih lagi, hukum melarang para angel untuk bergerak bebas mencari bola naga demi kepentingan pribadi. Dan Dewa Zalama hanya mengizinkan penggunaannya setiap 1000 tahun sekali. Mendengar penjelasan panjang dari Whis, Vegito langsung tertunduk lesu hingga batuk darah. Ia menyadari tidak ada satupun celah yang bisa mengeluarkannya dari sana. Dengan sisa energinya, Vegito berteriak menanyakan mengapa Whis tidak membalikkan waktu atau menghentikan serangannya sebelum Beerus lenyap, mengingat seorang angel pasti bisa meramalkan masa depan. Whis menjawab bahwa Vegito belum memahami sepenuhnya hukum para malaikat. Seorang angel diciptakan murni untuk melayani Dewa Kehancuran, dan tidak boleh bertindak atas kemauan sendiri. Pelanggaran terhadap aturan ini taruhannya adalah dihapus dari seluruh garis waktu. Satu-satunya pengecualian adalah jika Dewa Kehancuran melakukan kesalahan fatal yang mengancam keseimbangan alam semesta, di mana angel baru boleh turun tangan. Namun dalam kasus ini, serangan Vegito terjadi terlalu cepat dan di luar prediksi Whis, sehingga saat kekuatan penghancur itu dilepaskan, semuanya sudah terlambat. Vegito akhirnya memahami kenyataan pahit tersebut. Ia menarik kesimpulan bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Beerus maupun dirinya sendiri, dan ia ditakdirkan untuk membusuk di dalam belenggu rantai ini. Lantas bagaimanakah kelanjutan nasib Vegito? Apakah ia akan pasrah menerima eksekusi akhir dari Daishinkan? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya hanya di channel Cerita Anime.